Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahimantara Septianto akan membahas tentang hukum perbankan. Pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk dapat memperoleh fasilitas kredit yang diinginkannya. Penggolongan bank yaitu dibagi menjadi dua, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Maksudnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam. Kemudian perbedaan bank konvensional dan bank syariah yaitu berdasarkan sumber hukumnya, kedua berdasarkan cara memperoleh keuntungan, ketiga sifat angsurannya, keempat lembaga pengawasnya, kelima cara penyelesaian sengketanya. Sumber hukum bank konvensional dan bank syariah. Sumber hukum bank konvensional diantaranya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan dan lain-lain, itu untuk bank konvensional. Sedangkan untuk bank syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian cara memperoleh keuntungan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional diperoleh dari bunga. Contohnya dalam meminjam uang 20 juta dan angsurannya tiap bulan yaitu 1 juta. Tapi itu terdiri dari utang pokoknya saja 700.000 dan bunganya 300.000. Sedangkan bank syariah diperoleh dari bagi hasil, yaitu bagi hasil itu sendiri merupakan produk atau salah satu sistem yang dimiliki bank syariah. Contohnya ketika kita menyimpan atau menabung di bank syariah, maka persentase keuntungannya 70% bank dan 30% nasabah. Sifat angsurannya, bank konvensional bersifat dinamis atau berubah-ubah, sedangkan bank syariah bersifat statis atau tetap. Kemudian yang keempat, lembaga pengawasnya. Bank konvensional pengawasan dilakukan Bank Indonesia untuk makro, dan untuk mikro dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bank syariah pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, cara menyelesaikan sengketanya, bank konvensional dan bank syariah sama, yaitu dapat dilakukan secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian kita akan membahas kegiatan usaha funding atau penghimpunan dana. Funding atau kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli atau mengambil dana dari masyarakat luas. Maksud dari funding adalah pihak bank mencari nasabah yang surplus, yang kaya, yang keadaan ekonominya berlebih, dengan menawarkan produk-produk yang dimiliki oleh bank. Misalkan biaya administrasi bank dan pemotongan per bulannya lebih sedikit dari bank lain, agar menarik nasabah untuk menitipkan atau menabung di bank tersebut, sehingga bank memiliki banyak keuntungan. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Contoh kegiatan funding yaitu simpanan tabungan, giro, dan deposito. Nah, apa sih perbedaan simpanan tabungan, giro, dan deposito? Saya akan menjelaskan berdasarkan pengertiannya, berdasarkan jumlah penarikannya, berdasarkan suku bunganya, dan berdasarkan kegunaannya. Nah, simpanan tabungan menurut pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan didasarkan pada suatu kesepakatan. Dan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan didasarkan pada suatu kesepakatan. Sedangkan simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu. Dan dari jumlah penarikan, untuk simpanan tabungan
jumlah penarikannya ada batasannya. Sedangkan untuk simpanan giro dan simpanan deposito tidak ada batasannya. Kemudian berdasarkan suku bunganya. Simpanan tabungan dan simpanan giro suku bunganya lebih sedikit. Sedangkan simpanan deposito suku bunganya lebih banyak. Berdasarkan dari kegunaannya. Simpanan tabungan dan simpanan giro tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendaki. Sedangkan simpanan deposito dapat dilakukan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendaki. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.